teriakan terakhir Fir'aun di detik-detik kematiannya. Bayangkan sebuah peristiwa dahsyat. Laut yang terbuka lebar membentuk jalan-jalan bagi ribuan orang yang melarikan diri dari kejaran seorang raja zalim. Namun, ketika raja itu dan pasukannya mencoba melewati jalan yang sama, air laut tiba-tiba menghantam mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, sang penguasa yang pernah mengaku sebagai Tuhan lenyap di telan lautan. Bagaimana kisah ini terjadi? Apa yang sebenarnya dialami Fir'aun sebelum ajal menjemputnya? Ikuti kisah selengkapnya dalam video ini. Di zaman dahulu, di tanah Mesir yang megah, hiduplah seorang raja yang dikenal sebagai Fir'aun. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang penguasa yang sombong, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dengan tangan besinya, ia menindas kaum Bani Israel, memaksa mereka menjadi budak, menyiksa mereka tanpa belas kasihan, dan bahkan memerintahkan pembunuhan bayi-bayi laki-laki agar tidak ada yang kelak bisa menyainginya. Namun, di antara bayi-bayi yang dibunuh itu, ada satu yang selamat. Ya, seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi utusan Tuhan. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu." Musa kecil justru dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri. Tapi takdir Tuhan telah menentukan jalan hidupnya. Setelah mengetahui asal-usulnya, ia pun meninggalkan istana dan menerima wahyu dari Allah sebagai seorang nabi. Tugasnya membebaskan Bani Israel dari belenggu kezaliman Fir'aun. Dengan berbekal mukjizat dari Allah, Musa kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Berkali-kali ia memperingatkan raja itu, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Berkali-kali ia memperingatkan raja itu, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan bercahaya, hingga datangnya sebagai bencana yang menghantam Mesir. Tetapi Fir'aun tetap angkuh. Allah berfirman, "Kemudian kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda-tanda yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Ia menolak tunduk. Ia menantang Tuhan dan puncaknya ia bersumpah akan memburu Musa dan kaumnya yang telah melarikan diri. Suatu malam, Musa bersama ribuan Bani Israel meninggalkan Mesir. Mereka berjalan siang dan malam hingga akhirnya tiba di tepi Laut Merah. Di belakang mereka debu berterbangan. Rupanya pasukan Fir'aun semakin mendekat. Ketakutan menyelimuti kaum Musa. Di depan mereka ada lautan yang luas. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang siap membantai mereka. Seakan tak ada jalan keluar. Namun di saat itulah perintah Tuhan turun. Musa mengangkat tongkatnya dan tiba-tiba laut yang luas itu terbelah menjadi dua. Sebuah jalan kering terbentang di antara dinding-dinding air yang menjulang tinggi. Allah berfirman, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar." Kaum Musa pun bergegas menyeberang. Satu persatu mereka berjalan di antara dinding air yang luar biasa itu dengan penuh harap dan keajaiban di hadapan mata mereka. Di belakang mereka,
Fir'aun tiba bersama pasukannya. Melihat jalan yang terbuka di tengah lautan, ia merasa yakin jika Musa menyeberang, maka ia juga bisa. Dengan kesombongannya dan keangkuhannya, ia dan ribuan tentaranya melaju ke tengah laut yang telah terbelah menjadi dua itu. Tetapi tepat ketika mereka berada di tengah-tengahnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lautan yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergemuruh. Air mulai bergetar dan sebelum mereka sempat melarikan diri, dinding-dinding air itu pun runtuh dengan dahsyat. Gelombang raksasa menelan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Mereka berusaha berenang, berteriak, dan meminta tolong, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Di saat-saat terakhir, Fir'aun akhirnya pun sadar. Fir'aun pun berteriak. Di saat-saat terakhir, Fir'aun pun akhirnya sadar. Ia bukanlah Tuhan. Dengan napas terakhirnya, ia mencoba mengakui keesaan Allah. Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut." Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, semua itu sudah terlambat. Fir'aun yang pernah merasa dirinya tak terkalahkan, mati tenggelam, tubuhnya tak lagi berdaya, dan kisahnya menjadi peringatan bagi kita semua. Allah bahkan berjanji akan menjaga jasadnya sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Dan benar, hingga hari ini, mumi yang diyakini sebagai Fir'aun zaman Nabi Musa masih bisa kita lihat. Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi sungguh, kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami." Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah. Ini adalah pembelajaran tentang kesombongan, keadilan, dan keajaiban Tuhan, bahwa tak ada yang lebih besar dari kekuasaannya, dan tak ada yang bisa lari dari keadilannya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tragis Fir'aun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah yang luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.